Meriam, dikonfirmasi seputar apa aja, Bu? Kenapa? Dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI. Setuju? Izin pimpinan. Terima kasih. Yang murni merubah atau meminta itu adalah si Anton Taufik. Saya bertemu 2 kali, terus 1 kalinya dengan sendirian kakaknya. Nama Miriam S. Haryani hanyalah satu dari sekian banyak nama yang muncul dalam persidangan perkara mega korupsi IKTP yang sedang bergulir di ruang sidang. Wanita ini disebutkan sebagai orang yang membagi-bagi uang kepada sejumlah koleganya di DPR dalam kaitan proyek IKTP. Anggota DPR ini disebutkan jaksa dalam dakwaan sebagai penghubung antara Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi proyek IKTP. Namun Miriam S. Haryani mencabut seluruh pengakuannya ini ketika bersaksi di ruang sidang dengan alasan mendapatkan tekanan ketika diperiksa di KPK. Komisi Anti Rasuah lantas menjadikan Miriam tersangka kesaksian palsu dan mengusut siapa yang menekan Miriam untuk mencabut BAP. Pemirsa, siapa sebenarnya yang menekan Miriam S. Haryani dan bagaimana KPK menangkis desakan dari DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miriam termasuk melalui usulan hak angket? Inilah penelusuran tim Realitas. Meriam, dikonfirmasi seputar apa aja, Bu? Kenapa? Seputar aja, apa aja? Enggak, laporan LHKPN tadi. Ya, ditanyakan soal proses penganggaran EKTP itu. Enggak. Apa Ibu sempat ikut? Inilah sosok Miriam S. Haryani yang tertangkap karena usai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP pada akhir bulan Desember 2016. Miriam sudah pernah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi. Pemeriksaan terakhir wanita ini berlangsung sekitar akhir bulan Januari 2017. Bu Meriam. Kamera Metro TV kembali berhasil merekam sosok Miriam ketika meninggalkan gedung KPK usai kembali diperiksa sebagai saksi pada akhir bulan Januari 2017. Bu, ada berapa pertanyaan tadi, Bu? Minimal, Bu. Nggak usah detail. Nggak usah detailnya, Bu. Kali ini, penampilan anggota DPR dari fraksi Partai Hanura ini sedikit berbeda. Miriam juga pelit bicara dan memilih untuk menutup wajahnya. Itu rawat awal dengan Kemendagri waktu itu seperti apa ya, Bu? Bu. Ada komentar, Bu? Nggak ada, Bu. Bagi KPK, Miriam S. Haryani adalah saksi penting untuk mengungkap skandal kasus mega korupsi proyek IKTP yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Mantan anggota Komisi 2 DPR ini diduga sebagai orang yang membagi-bagikan uang kepada sejumlah rekannya di DPR untuk memuluskan pembahasan proyek IKTP. Peran Miriam dipaparkan sangat jelas dalam surat dakwaan 2 terdakwa kasus IKTP, Sugiarto dan Irman, dalam sidang perdana hari Kamis 9 Maret 2017. Nama Miriam bahkan disebut sampai puluhan kali dalam surat dakwaan ini. Bahwa sebagai uang yang diberikan para terdakwa kepada Miriam S. Haryani tersebut di atas dibagi-bagikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI secara bertahap dengan perincian sebagai berikut. A. 4 orang pimpinan Komisi 2 DPR RI yang terdiri dari Hairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi masing-masing sejumlah $25.000. B. 9 orang ketua kelompok fraksi Komisi 2 DPR RI masing-masing sejumlah $14.000 termasuk Kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.
C. 50 orang anggota Komisi 2 DPR RI masing-masing sejumlah $8.000 termasuk pimpinan komisi dan kapoksi. Baik, saya kira sudah cukup ya. Cukup. Hari Kamis 23 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Meriam sebagai saksi bagi terdakwa Sugiharto dan Irman. Celakanya, dalam persidangan ini, Meriam malah mencabut seluruh pengakuannya di dalam berita acara pemeriksaan. Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat 8 ini mengaku mendapatkan ancaman ketika diperiksa di KPK sehingga terpaksa membuat pengakuan seperti yang ada di BAP. Saya menyetujui. Bersetuju tentang isinya, kan begitu? Iya, tapi kan dalam tekanan saya, Pak. Sudah capek saya. Sebentar dulu, kenapa Ibu mau tanda tangani? Tadi saya tanya, kan Ibu tahu makna dari penandatanganan. Pencabutan pengakuan di BAP ini membuat KPK akhirnya menetapkan Meriam S. Haryani sebagai tersangka kasus dugaan pemberian kesaksian palsu. KPK bahkan telah memasukkan wanita ini dalam daftar pencarian orang. Surat pada Kapolri dan juga NCB Interpol terkait dengan pencantuman nama tersangka MSH di sini dalam daftar pencarian orang. Nah, kita minta bantuan kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap yang bersangkutan, tentu dengan koordinasi yang akan kita lakukan lebih lanjut. KPK juga sudah menggeledah rumah Meriam di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Namun, politisi Partai Hanura ini tidak berada di rumahnya ketika penggeledahan berlangsung. Enggak menghindari, bahasanya bukan menghindari. Emang waktu-waktu KPK manggil tuh waktu dekat sama Pasca. Yang kedua, beliau sakit. Nah, pas yang ketiga ini kita udah daftarin pra-peradilan. Itu kan langkah hukum. Pra-peradilan itu merupakan langkah hukum kontrol kita juga terhadap KPK. Belakangan KPK mulai mencium aroma tidak sedap mengenai sikap Meriam yang mencabut seluruh isi BAP-nya. Diduga, sebelum bersaksi di pengadilan yang berujung pencabutan BAP ini, Meriam sempat melakukan pertemuan di kantor pengacara Elsa Syarif. Tidak sulit untuk menerka apa tujuannya. Tentu tujuannya menghambat dan memutus mata rantai, mata kesaksian, agar kemudian Meriam tidak bisa menjelaskan siapa-siapa saja anggota DPR RI yang turut serta menerima uang, atau politisi atau siapapun itu yang menerima uang di dalam kasus ini. Tujuan besarnya agar KPK tidak menyentuh para politisi dan kelompok-kelompok yang lain yang juga menerima uang. Elsa Syarif pun sudah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membongkar siapa yang mengintimidasi Meriam agar mencabut keterangan di BAP. Elsa mengakui memang ada pertemuan di kantornya sebelum Meriam bersaksi di pengadilan. Pengacara ini pun menyebut nama lain yang diduga meminta Meriam untuk mencabut keterangan di BAP. Saya bertemu 2 kali, terus 1 kalinya dengan sendirian kakaknya, kakak sepupunya gitu. Jadi frekuensinya 3 kali. Nah, pas ketika ketemu Ibu Miriam sempat bilang nggak mungkin dia ditekan sama siapa, gitu, cerita curhat ke Ibu? Ada sih, tapi itu masih udah masuk materi pro justisia. Sorry deh, nggak bisa. Dari DPR gitu apa dari mana? Teman-temannya yang namanya ada di surat dakwaan. Ini Pak Didi hadir. Ya. Gak apa-apa ya Mbak? Bawa apa? Bawa saya nanti kita biar ngobrol panjang lebar lagi. Ya. Nanti biar bicara sama ini Mbak Yanti.
Miriam S. Haryani disebutkan beberapa kali menjadi perantara aliran uang dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi 2 DPR untuk memuluskan proyek IKTP. Miriam S. Haryani juga yang dituduh membagi-bagi uang itu ke para koleganya di DPR. Lantas bagaimana prosesnya sampai Miriam akhirnya mencabut semua pengakuannya ini ketika bersaksi? Realitas segera kembali.